atau cross watchernya Leo dimanapun kalian berada ya. Kali ini bacanya buat kamu. Ini tetap general reading ya teman-teman, general reading, timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, dan ini umum buat siapa aja. Jadi cross watcher ya boleh, ataupun orang-orang yang berhubungan dengan Leo juga boleh, atau Leonya sendiri ya. Oke, temanya apa? Temanya adalah tentang diamnya seseorang. Jadi pernah gak sih kamu tuh didiemin sama orang tapi bingung kenapa sih dia tuh tiba-tiba diem gitu, atau di silent treatment gitu ya. Ah, nggak jelas deh gitu. Kenapa nih gitu? Pikirannya kita kan pasti macam-macam ya teman-teman, yang overthinking kemana-mana gitu. Nah, kita bakalan baca nih diemnya dia tuh kenapa ya. Dan di channel ini dan channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kalian udah pada subscribe belum? Ya, kalau misalkan belum, ayo segera subscribe. Jangan cuma di subscribe, di like, di komen. Jangan cuma itu aja teman-teman ya, tapi juga disimak ya, karena siapa tahu ternyata tiga-tiganya punya manfaat buat kalian semua. Oke ya. Dan buat teman-teman yang masih belum pada tahu gimana sih Kak caranya buat private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku ya, dan juga ada nomor WhatsApp yang tersedia di setiap deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia, dan di bio juga ada, jadi kamu boleh klik di sana. Jangan lupa nyalain notifikasinya ya teman-teman ya, biar kalian dapat updatean dari video-videonya Oracle Card Indonesia setiap harinya. Oke, yuk kita baca. Leo, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Right, yuk kita baca hubungannya kamu sama dia ya. Dia orang yang mendiamkan kamu ini ya, sebenarnya itu apa? Kita lihat. Oke, family, keluarga ya. Keluarga, masih ada hubungan keluarga, tapi ya masih ada hubungan keluarga atau sudah dianggap seperti keluarga tetapi pernah menjadi satu pekerjaan gitu loh teman-teman ya. Jadi ada cerita-cerita seperti ini. Pernah dianggap satu keluarga ya, atau keluarga jauh juga bisa ya, memungkinkan seperti itu. Ceritanya lucu ini. Hubungannya kalian itu adalah hubungan yang sama-sama saling tidak atau susah untuk bicara ya, sama-sama saling merasa tidak dipahami ya teman-teman, apalagi kalau hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan ya. Definitely secara mungkin kepribadian adalah dua orang dengan kepribadian yang cukup berbeda ya, dimana kemungkinan besar satunya adalah orang yang pinter ya. Dua-duanya sebenarnya orang pinter ya, pinter sendiri-sendiri, tapi ya, yang satu pinter secara pengalaman, secara pekerjaan juga sudah dibuktikan gitu kan, sedangkan yang satu masih banyak belajar gitu. Pinternya pintar, cuman pinter dalam arti yang berbeda. Yang satu ini suka trial and error gitu kan, yang satunya lagi memang sudah pasti sukses gitu, sudah pasti adalah orang yang pinter gitu, bukan orang yang kayak sekedar teori doang. Nah kalau yang ini masih sekedar kayak teori ya, masih mencari, masih mencoba. Kalau yang ini memang sudah pasti dan melakukan hal-hal yang pekerjaan yang memang sudah jadi seseorang yang wow gitulah. Bukan wow ya, pengalamannya banyak lah gitu, banyak juga orang yang datang, banyak orang yang nanya ya, seperti itu. Entah itu ya kamu yang mana, dia yang mana ya teman-teman ya, tapi yang jelas ada cerita-cerita seperti ini. Nah kalau kita lihat ciri-ciri orangnya seperti apa ya, orangnya itu adalah orang yang sebenarnya kamu kenal lumayan lama teman-teman, lumayan lama, yang bolak-balik itu apa ya, kayak ya apa sih, ngerusuhin gitulah ya. Orang yang gampang kepikiran, apa aja dipikirin, apa aja bisa dipikiran. Orang melihat dia adalah sosok yang memang benar-benar sempurna. Kalau orang lihat tuh kayak wih, kayak kaya gitu ya, punya duit nih gitu ya, atau usahanya sukses nih gitu, punya sesuatu hal yang kayak apa ya, kayak hidupnya gampang gitu ya, apalah gitu ya.
atau usahanya sukses atau kayak gimana. Orang melihat seperti itu, tapi padahal ini adalah orang yang emosionalnya benar-benar tinggi gitu kan. Terus habis gitu halu-halu ilusi gitu ya. Artinya bisa sebentar sebentar A, bisa sebentar B gitu. Bisa yang namanya jatuh. Kalau pas lagi jatuh, kalau pas lagi apa sih kayak bipolar dong ya. Ya enggak juga sih ya teman-teman ya, tapi memang ini orangnya apa ya, kayak gampang terjebak dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya sendiri. Mungkin itu nggak terjadi tapi dia pikirin gitu ya, sehingga malah yang tadinya nggak ada masalah malah jadi ada masalah gitu. Nah, orang melihat dia sebagai sosok yang wow, tapi padahal kalau pas lagi putus asa banget ya, orang nggak ngelihat aja sisi dia yang itu gitu. Wah, bisa ngeri gitu loh teman-teman ya, emosionalnya bisa juga tinggi sekali gitu ya. Uang masuk keluar juga mengerikan ya, dalam artian kalau uang masuknya gampang tapi uang keluarnya juga nggak kalah gampang gitu ya. Oke, seperti itu. Ada Leo, Pisces, Aquarius. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lihat kenapa sih dia diam ya? Kenapa? Hayo, kenapa? Kita lihat. Diamnya dia karena ego, ingin membuktikan suatu hal ya, ingin suatu perubahan. Dia nggak mau kayak gitu-gitu aja ya. Notabene mungkin ini berseberangan ya sama kamu ya teman-teman ya, ingin membuktikan bahwa dia mungkin lebih hebat daripada kamu gitu kan, ingin perubahan-perubahan yang mungkin nggak bisa dilakukan kalau misalkan itu ada kamu gitu ya. Jadi kepingin memulai satu langkah awal yang baru ya, dengan memutus hal-hal yang lama. Kepingin suatu perubahan yang dilakukan karena tidak bisa dilakukan bila ada kamu atau mungkin orang-orang yang ada yang kayak buat dia itu kayak menghalangi dia untuk ada perubahan yang ke arah lebih baik gitu loh teman-teman ya. Mungkin menurut dia seperti itu. Ada ego di sana, pembuktian diri bahwa dia bisa lebih baik, berada, maksudnya apa yang dilakukan bisa jauh lebih baik daripada kamu ataupun orang-orang yang mungkin selama ini menganggap dia tidak mampu dan sebagainya. Yang jelas ada hal yang dia ingin lakukan adalah sebuah proses perubahan atau transformasi besar-besaran ya, seperti itu, yang bukan hanya kayak saat doang ya. Oke. Lalu juga otoritas ya, figur otoritas yang apa ya, kayak menghendaki sebuah proses perubahan di sana teman-teman. Jadi janji-janji yang mungkin menurut dia ya adalah sebuah hal yang kayak aku bisa lakukan sendiri nih gitu kan ya. Aku mau yang namanya semua itu berbeda dari apa yang kemarin gitu. Jadi ada nggak mau kalah gitu loh teman-teman ya, nggak mau kalah, nggak mau ngalah, nggak mau yang namanya apa sih, ini sisi otoriternya dia gitu loh teman-teman ya, karena mau membuat perubahan tersebut. Jadi diamnya dia karena itu ya, dan janji-janji yang sudah dijanjikan mungkin ke pihak-pihak yang di luar dari kamu yang seperti itu sih. Oke, jadi apa dan bagaimana? Oke, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ya kalau di kamunya itu ya. Sekarang ini kamu banyak kan lebih bersyukur aja gitu ke apa yang kamu punya pada saat ini ya. Kemungkinan besar ada hal-hal yang kaitannya dengan rahasia-rahasia yang nantinya akan terbongkar gitu kan dari pihaknya dia yang diam itu dia tadi gitu. Dan tentang hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan ya, sesuatu hal yang kaitannya dengan struktural, sesuatu hal yang kaitannya dengan prosedur yang pada akhirnya ya harus diselesaikan gitu ya. Ada masanya seperti itu. Apakah akan selesai dengan baik teman-teman?
enggak ya, karena entah kenapa orang ini banyak kompor ya, lingkungan sekitar dan sebagainya, apalagi kalau hal-hal yang kaitannya dengan duit ya. Jadi agak susah ini keluarnya ya. Tapi semoga kalian cepat selesai ya masalah-masalah yang terjadi sama kalian ya, apalagi kalau kita bicara tentang keluarga atau orang yang sudah kita anggap keluarga, yang notabene ya, you know ya, kalau sama keluarga aja kadang uang 100 atau 100 rupiah, 100 ribu gitu kan jadi masalah gitu kan, apalagi ini kalau misalkan dia orang lain gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi percaya aja bahwa apa yang kamu lakukan, kalau kamu baik ya pasti akan kembalinya juga baik, kalaupun enggak, kalau selagi itu masih harta ya teman-teman ya, masih materi, selagi itu bisa habis dan selagi itu bisa diikhlaskan dan masih bisa dicari ya why not ya, kenapa tidak sih, fokus sama apa yang bisa dilakukan saja saat ini. Kalau kehilangan ya, ada masanya mungkin kehilangan, tapi kita juga akan punya masa di mana kita akan mendapatkan, seperti itu teman-teman. Jadi untuk kamu semua teman-teman Leo ataupun crush watchernya Leo yang sedang mengalami hal-hal yang berat gitu kan, apalagi tentang hubungan dengan seseorang, entah itu teman, entah itu keluarga ya, atau entah itu rekan atau apa, siapapun lah ya teman-teman ya, tentang materi ataupun non materi yang masih belum selesai, semoga apapun yang terjadi ya teman-teman ya, kalian bisa memutuskan yang terbaik untuk hidupnya kalian. Cukup disyukuri ya, hal-hal yang jelek tidak perlu dibalas dengan kejelekan ya, karena hanya orang jelek aja yang balas dengan kejelekan gitu ya. Alright ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next Timeless General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema-tema yang berbeda ya, dan zodiak-zodiak yang lainnya ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.